pada makan tawarin buat yang lainnya jangan sendirian makan. Emang lu mati mau gendong sendiri? Kalau saling berbagi sama siapapun. Mana Messi? Makanya jangan keluar malam. Messi, lu sakit. Di sini banyak anak-anak panti asuhan saya. Dapat jantung saya. Kakak lu ngapain di dalam? Lagi jagain meter di sini. Kamar lu. Maju bang. Maju tidur. Jangan pada makan yuk. Masih makan dulu yuk. Baru kerja. Siapa? Ya. Kameranya taruh di kamar mandi dulu. Ya. Gimana tadi ya? Pemirsa, catatan Olga, hari ini saya lagi makan bareng sama teman-teman dari anak-anak yang impian Olga, yang sebagian ada di sini, yang sebagian ada di tempat panti. Ya mudah-mudahan mereka hari ini bahagia dan senang bisa makan bareng sama saya. Try ke. Udah susah. Ayo ada kucing banyak banget ya. Aku ada penggemar nasi aku kerupuk gede banget kan. Ambil dari dulu kasih lihat aja. Baik. Selama kamu mati. Ini ada dari Palembang dikirim buat saya dipaketin. Makasih ya. Ayo tuh makan dong. Udah makan bareng. Makan. Udah makan lu mau. Jam. Biar enggak lemah. Taruh kamera lu. Ya. Dia tuh. Ya, itu pakai piring lo ya. Lu makan aja bisa lo. Nasinya doang makan. Nasi doang dong, bebek. Lele ada ayam. Ya. Woi. Kamu tuh asli mana? Enggak. Nama asli? Namanya Joko. Nama ceweknya? Nama panjangnya? Tamara Yuliani satu teman. Orang tua di mana? Orang tua udah meninggal dua-duanya. Dibunuh. Jadi Tamara tinggal sendirian, di sini sendirian sama kakak, dua doang. Kakak barang-barang Tamara dijual sama kakak.
kerja tapi dibawa semua. Bawa pulang ke kampung bibinya. Kampung ini Surabaya. Itu banyak kerja lama. Padahal itu hasil kerjaan Tamara. Waktu itu perasaan Tamara gimana tuh tiba-tiba barang semua Tamara habis semua diambil. Tamara tahu-tahu dari tetangga. Katanya barang-barangnya Tamara dijual sama kakak. Tamara kerja tapi dibawa semua. Bawa pulang ke kampung bibinya. Kampung ini Surabaya. Itu banyak kerja lama. Padahal itu hasil kerjaan Tamara. Waktu itu perasaan Tamara gimana tuh tiba-tiba barang semua Tamara habis semua diambil. Tamara tahu-tahu dari tetangga. Tamara tinggal di rumah itu. Luar biasa loh pemirsa, catatan Olga di Tamara ini perjuangannya hebat gitu loh. Dia seperti ini yang pasti bukan keluarga dia sendiri ya kan, karena mungkin takdirnya kan begini. Tapi biarpun begini dia adalah rajin bekerja, bekerja keras, tidak macam-macam. Punya pacar belum? Bang Miri. Pacarnya Bang Miri. Pacar bombongan. Yaudah pemirsa catatan Olga, saya udah makan. Dan yang pasti pemirsa catatan Olga pengen tahu kira-kira target catatan Olga seperti apa untuk hari ini. Mudah-mudahan orang yang bertemu dengan saya semoga dia bisa bahagia. Amin. Yaudah Tamara, makan cepetan aja temenin gue ya. Jadi dia adalah salah satu pekerja yang ada di catatan Tamara sama panggilannya. Ya Joko. Joko Purwanto tadinya mau pur ayam. Tamara seneng sama kalau nggak? Senang banget. Hah? Ini orang baik. Dia orang baik. Baiknya dari mana kalau? Sama baik. Sama Tamara baik. Sama semuanya baik. Ngasih duit enggak? Nggak ngasih. Nanti ngasih. Paling gua ngasih duit. Iya kan. Terus. Tamara itu habisin. Habisin nggak boleh buang. Ya udah, ntar pulang itu belum beli habisin deh. Oh, udah ajan. Kalau kita dengar ajan, kita buru-buru sholat, ya kan? Biar apa? Biar dilindungi sama Allah, biar dikasih rezeki, dijauhi orang jahat, ya kan? Kalau saya ya pemirsa catatan Olga, saya kan ini beberapa hari yang lalu saya kan difitnah. Ada orang yang memanfaatkan nama saya, ya kan? Saya hanya bisa berdoa sama Allah, minta dilindungi gitu loh. Tapi saya yakin dan saya percaya, pemirsa catatan Olga, masyarakat Indonesia lebih percaya saya daripada berita-berita yang nggak benar di luar sana. Ya saya hanya berdoa semoga mudah-mudahan orang yang menjolimi saya diampuni dosanya, ya kan? Mudah-mudahan disadarkan dia. Karena jangan pernah memfitnah orang atau memanfaatkan nama orang hanya untuk kepentingan sendiri. Kasihan, saya punya keluarga, punya orang-orang di sekeliling saya yang sayang dengan saya. Kalau memfitnah saya yang tidak baik dan tidak benar, saya percaya Allah akan balas semua itu, ya. Jadi sekarang udah ajan, Tamara sholat. Maaf banget, kalau sholat selalu makan. Jadi malu. Terima kasih ya pemirsa.
Ya. Sakit gak? Berdarah, yang berdarah. Ada yang jatuh, pemirsa, calon Olga. Mama juga ibu-ibu, jadi sensitif kalau ada yang jatuh tuh bawaannya nggak tega gitu ya. Saya gitu ini perhatian, makanya kalau misalnya sayang, nah harus ini harus apa ya? Saya jadi bingung ngomongnya. Harus jangan sampai saya jadi nggak sayang lagi gitu. Pemirsa, jadi katanya Dede ngelihat sutradaranya dari depan, anak tuh jalannya udah gaya-gayaan. Biasalah anak zaman sekarang banyak gaya, kalau udah jatuh baru deh nangis. Kalau kenapa-napa emaknya lagi, bapaknya lagi yang ribet. Kasihan. Yaudah pemirsa, catatan Olga tadi saya sudah makan, saya sudah ngeliat juga orang jatuh. Sebentar lagi saya nggak tahu mau ngeliat apa lagi. Ya. Sekarang saya mau jalan-jalan, mau cari target catatan Olga. Pemirsa catatan Olga, saya sering sekali kalau saya setiap pulang syuting, entah pagi atau saya pulang syuting malam, bahkan tengah malam, ya kan, saya sering banget melihat ada anak kecil sama ibu-ibunya, maaf, dia sedang memulung. Saya nggak tahu dia mulung botol kosong, kardus atau apa, tapi yang pasti saya sering banget melihat mereka. Yang saya bingungin kenapa ibu ini selalu kalau mulung selalu bawa anaknya. Saya nggak tahu, saya akan mau tanya seperti apa. Ibu sama anaknya tidak tahu bahwa saya akan mendatangi dia. Dan ini di kali seperti ini. Nanti saya kasih tahu lihat kalinya. Ini kalinya nih, pemirsa. Nih, tuh. Nggak tahu deh ibu itu atau anaknya suka nyebur ke sini. Tapi saya mau tanya lagi, itu benar apa enggak? Ibu-ibu yang sama anak kecil yang suka bulung di sini, ya bawa karung. Lagi lewat sini. Bu! Dengan membawa karung beras, beliau menyusuri pinggiran kali untuk mencari barang-barang bekas. Dan tanpa beban, si kecil pun ikut membantu ibunya. Dev. Begitulah perempuan kecil ini biasa dipanggil. Di usianya, Devi seharusnya menghabiskan waktunya dengan bermain dan bersenang-senang. Namun kini Devi harus berkawan dengan kerasnya hidup. Jika rasa lelah datang, sang ibu sejenak beristirahat sambil menidurkan Devi. Setelah cukup melepas lelah, beliau pun kembali mencari barang-barang bekas. Jika karung sudah terisi penuh, beliau pun kembali pulang ke kontrakannya. Dan di tempat inilah beliau tinggal bersama anak-anaknya. Sesampainya di rumah pun, beliau tak langsung istirahat. Beliau masih harus merapikan barang-barang bekas
yang telah beliau dapatkan seharian. Setelah semuanya rapi, barang-barang bekas itu beliau jual ke tengkulak. Dan 1 kilonya hanya dihargai 2.000 rupiah. Tak sebanding memang dengan rasa lelah yang beliau rasakan. Namun beliau tetap bersyukur masih bisa membeli nasi bungkus untuk dimakan bersama anak-anaknya. Ibu-ibu yang sama anak kecil yang suka bulung di sini ya bawa karung. Lagi masih itu lagi. Bu! Itu kok anaknya nangis-nangis kenapa? Kenapa? Takut emang gua hantu. Seneng banget, ya Allah. Ini anak ibu. Iya. Kenapa dibawa-bawa bu nangis gini? Emang udah sekolahnya. Siapa namanya? Devi. Namanya Devi. Kamu kenapa nangis? Udah makan belum? Gak mau. Udah makan belum? Oh nggak mau makan, nggak mau makan. Maunya apa? Mau es krim? Mau apa? Nangis kenapa bu? Itu rame-rame begini jadi. Oh dia Oh jadi dia takut kalau ngeliat rame-rame kayak begini. Rame-rame biasa jalan sendiri emang nyari ke tong sampah situ. Oh nyari ke tong sampah. Iya. Dapat apa aja bu? Udah. Tuh gak ada yang ngasih nasi. Emang ada yang ngasih nasi? Iya tuh dari warung. Oh dari warteg. Oke. Iya, iya kenapa sayang? Nangis sini sih boy. Aslo ibos. Ya. Tuh, sini jangan nangis. Mau ikut Olga nggak? Kok? Ibu anaknya kok disuruh-suruh bawa-bawa karung? Iya emang dia mau sendiri kalau ini. Emang di rumah nggak ada yang jagain? Nggak mau kalau ditinggal, mau ikut terus. Oh, maunya ikut terus. Ikut ke Olga yuk. Ayo, ya udah gitu. Saya bawa ibu. Gak apa-apa, saya bawa. Saya bisa nggak ya coba ibu? Oh bisa, saya bawa. Ini tinggal di sini aja nggak apa-apa ibu ya? Ibu udah berapa lama bu bekerja, maaf, jadi pemulung? Ya udah 5 tahunan. Udah 5 tahun. Suami ibu di mana? Nggak ada. Pulang-pulang selama umur 40 hari. Suami nggak pernah pulang. Jadi nggak pernah tahu lagi keadaan suami ibu seperti apa. Jadi suami ibu pergi gitu aja, ninggalin ya. Iya. Saya gimana ya? Ya mikirin suami gitu, makanya saya banting tulang kayak begini gitu. Dan anak 3. Anak ibu ada 3. Ini paling kecil. Iya. Yang 2 lagi Ada di rumah, yang satu lagi sakit, lagi sakit. Sakit apa bu? panas. Panasnya, batuk, kayak gitu. Udah dibawa ke dokter anaknya? Kenapa belum dibawa ke dokter? Dia nggak mau aja, lagi saya jangan ada uang, makanya saya belain nyari dulu. Gitu, buat berobat sekarang, pengen berobat. Oh ibu pengen berobat. Iya. Kita ke mobil dulu ibu yuk.
haluan. Takut kalau ini tuh. Mau pengen sama saya Bu? Ya iyalah. Super banget. Ya Allah. Selama ini Ibu pengen ketemu sama Olga dan akhirnya dikabulin sama Tuhan Ibu. Iya, yang paling bisa ketemu. Emang Ibu kalau udah ketemu sama saya mau ngapain Bu? Ya mau ngapain ya, seneng aja gitu gua. Mau ngapain ya, gua mau bisa apaan ya ini. Ya makanya saya senang banget. Kemarin aja saya sampai lewat rumah Olga pengen lihat rumahnya gitu, di mana rumah Olga ini. Oh sih itu deket padahal, ya Allah. Oh, Ibu lewatin depan rumah saya. Dekat Cuma rumah. pengen ketemu sama saya doang. Udah ketemu tapi Tapi belum, cuma sapang doang. cuma nggak sapa dulu. Apa mau nanya, kita malu, nggak enak, kita takutnya ditanya sapam. Katanya mau ada apa, mau nggak, taruh gitu. Kalau boleh tahu Bu, kenapa sih Bu kok si Devi selalu ikut Ibu kalau Ibu lagi mulu? Ya habis mau gimana lagi, soalnya ibu apa namanya emang dari hasil ini aja yang orang kasihan. Jalan hitam legam Dia tinggal sama bapaknya 40 hari. Saya ajak mulai umur 2 bulan. Dari umur 2 bulan Iya. itu diajak sama Ibu buat mulung karena suami Ibu nggak pulang dan suami Ibu pergi gitu aja meninggal. Iya, Sampai sekarang belum balik-balik. iya. Kalau saya kan bawa anak ini kan banyak yang kasihan gitu ya. Rezeki selalu ada gitu. Dia tinggal sama bapaknya 40 hari. Saya ajak mulai umur 2 bulan. Dari umur 2 bulan Iya. Devi diajak sama Ibu buat mulung karena suami Ibu nggak pulang dan suami Ibu pergi gitu aja meninggal. Iya. Sampai sekarang belum balik-balik. Saya apa namanya belain Sabtu malam jalan nyari sampai jam 12. Jarang ada di rumah saya, pokoknya istirahat pulang sebentar, jalan lagi. Dan jam berapa Ibu mulung? Mulai dari jam 6:30 mulai jalan, nanti pulang jam 10 Malam, jam 10 siang. jam 10 siang. Nanti berangkat lagi jam 12:30 habis sholat lah gitu. Selalu ikut Ibu anak. Iya, tapi sama dia doang. Ya, mana lagi habis. Saya nyari rezeki tuh buat anak-anak bertiga. Capek, belum beresin barang, apa makanya saya selalu dibantu sama tetangga kalau beresin barang, ngikat-ngikat yang kardus itu. Kalau anak saya kan nggak bisa, paling masukin ke karung kecil-kecil bisa dia gitu. Kalau boleh tahu berapa penghasilannya Ibu sehari? Ya paling 10.000 sehari dari barang murah. Kadang-kadang ya 15.000 lah 4 kali jalan.
emang belum kasih rezeki kali ya. Saya aja makan dari belas kasihan orang, tiap harinya jajan anak. Ya Allah, makanya saya tuh kerja banget. Anaknya anak kandungan sakit, habis gimana lagi? Emang nyari uang berobat, jadi Udah berapa hari sakit mama? udah 3 hari. 3 hari belum kasih tahu ke dokter juga. Baru obat warung doang. Masih panas terus. Sakitnya tuh sakit tenggorokannya. Masih mau ke dokter bu, biar dicek. Kalau kenapa-napa ntar ibu lagi yang susah. Ya emang mau dibawa dianya yang nggak mau terus soalnya. Ibu juga nggak punya duit. Iya, saya juga ya kalau misalkan dia mau juga saya bisa aja utang pinjam. Kadang-kadang itu orang ibu warung sering tolong saya, suka minjemin uang kalau saya kekurangan. Ya sekarang aja saya udah 2 bulan belum bayarin mah. 2 bulan belum bayarin? Emang barang belum ditimbang. Belum timbang apa bu? Belum timbang rongsokannya kan andalan buat bayar rumah tuh dari rongsokan gitu. Jadi nanti ditimbang baru bayar rumah. Berapa bu? Ya setengah sebulannya, cuma yakin itu kan lebih mati sama orang tua saya. 500 ribu mantap banget. Iya. Pemirsa catatan Olga, luar biasa ada seorang ibu yang bekerja keras untuk membahagiakan anak-anaknya, walaupun ibu ini tanpa ada suami. Saya berdoa semoga ibu dan anak-anaknya diberikan kesehatan, kebahagiaan, seperti pemirsa di rumah yang di luar sana bisa selalu berikan kebahagiaan. Saya juga kepingin seperti ibu ini dikasih kebahagiaan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan pertemuan ibu dengan saya menjadi kebahagiaan buat ibu dan buat anak-anaknya. Boleh sekarang saya ke rumah? Oh ini bu yang namanya lapak. Jadi maaf bu, pemulung-pemulung pada kumpul di sini gitu. Iya. Siapa yang menciptakan? Oh itu ya bu ya. Itu juga masih lapak bu. Lapak semua. Ini daerah yang ini yang bekas kebakaran. Oh ini bu yang namanya lapak. Iya. Jadi maaf bu, Cepatlah cepat, pemulung pada kumpul di sini gitu. sahabat. Jangan ulangi. Oh itu ya bu ya. Itu juga masih lapak bu. Lapak semua. Ini daerah yang ini yang bekas kebakaran. Oh ini pernah bekas kebakaran? Iya, ini habis kebakaran sebelah sini semua. Lu habis kebakaran, kok masih dibangun lagi? Ya, itu emang sih kan tadinya nggak boleh, tapi buat perhatian katanya kalau sekali-kali kebakaran aja udah nggak bisa dibangun lagi. Ini pernah kebakaran namanya bu. Enggak sih, itu apa namanya motor angin ininya. Ibu asli mana?
Saya sudah orang Betawi, cuman emang udah punya warisan habis buat berobat lagi. Bapak udah nggak ada. Makanya ibu harus cari rezeki terus yang banyak, Bu. Ya, makanya saya juga niat begitu. Nah, pengen punya tempat tinggal gitu jarang. Nggak tahu kan, Bu, hidup Bu penuh dengan misteri. Suatu saat nanti ibu akan digusur, nggak tahu ada tempat tinggal lagi ya, Bu ya. Iya. Kita turun di sini aja kali ya, Bu. Di depan sana ada mobil. Gak apa-apa, saya jalan kaki deh. Iya, udah pulang sekolah. Oh, pintar. Sini siapa? Ini anak saya yang paling gede. Siapa namanya? Rudi. Rudi. Rudi lagi ngapain? Ini lagi beresin barang. Oh, beresin. Anak yang sakit mana adik? Bu, nih dari catatan si Olga, Bu. Jadi saya pengen apa namanya nih, nimbang barang-barang rongsokan dari Ibu. Siapa namanya? Bu Yani. Bu Yani. Jangan sorot muka saya, Pak. Enggak, Bu, nggak disorot, Bu, paling dilalerin. Ini berapa nih? 15 kilo. 15 kilo. Iya. Dikali berapa, Bu, berarti, Bu? 1.000. 15.000. Orang nyari susah ngeraup sampah. 15.000. Jadi orang susah. 15.000. 50.000. Ayo, Bu. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa semua orang bisa menyerah, dan itu hal yang manusiawi. Tapi untuk bertahan di tengah kekurangan, itu adalah kekuatan yang sebenarnya. Dan sesungguhnya merekalah orang-orang yang hebat.